Urusan ideologi ini urusan sangat serius. Ya. Karena sangat susah sekali mengubah ideologi seseorang kecuali orang itu dimatikan. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Masih ingat gak dengan Munarman, manusia paling gagah di FPI? Manusia yang kalau misal kalah debat itu dia langsung siramkan air kepada lawan bicaranya. Pasti ingat dong ya. Manusia ini gak mungkin kita lupakan begitu saja. Kita pasti akan mengingat orang-orang yang memang selalu sembarangan dalam sikap dan ucapnya. Karena kalau kita tidak mengingat mereka, maka mereka akan terus menularkan kekacauan berpikir masyarakat Indonesia, dan ini harus kita hentikan. Apalagi urusan ideologi. Dia dulu itu terjerat kasus terorisme. Ya, dia terlibat di dalam jaringan ISIS, mempengaruhi masyarakat Indonesia agar ikut bergabung dalam ISIS. Di dalam pembaiatan ISIS juga dia ikut beserta banyak orang Indonesia. Dulu itu dia dihukumi penjara hampir 8 tahun. Tetapi pada faktanya dia dipenjara 3 tahun. Dan dia mengajukan banding agar mungkin dia tidak dipenjara sama sekali. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang nih, hari ini nih, tanggal 28 Juli 2022, banding dia ditolak. Bahkan hukumannya ditambah. Yang tadinya 3 tahun menjadi 4 tahun. Kita berharap tadinya memang Munarman dikurung itu lebih dari 10 tahun. Karena sangat luar biasa berbahaya ideologi yang akan menghancurkan, satu kali lagi, yang akan menghancurkan, yang akan merusak sistem berpikir masyarakat Indonesia. Ini urusan bukan ideologi sembarangan. Ini bukan urusan ideologi yang sepele. Serius, urusan ideologi. Ya, urusan kejahatan atas nama agama. Urusan pembunuhan atas nama agama. Ya. Urusan pembunuhan atas nama jihad, urusan pembunuhan atas nama bidadari. Ini sangat berbahaya sekali. Orang-orang yang menyebarkan paham seperti ini mestinya digantung aja. Ya, menurut saya mestinya digantung aja. Ngapain dia hidup hanya untuk menularkan ideologi yang akan merusak sistem berpikir masyarakat? Oke, kita baca nih beritanya ya, dari kompas.com. Banding Munarman ditolak, hukuman diperberat jadi 4 tahun penjara terkait kasus terorisme. Berat, teroris bos. Oke, kita baca nih ya. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding dari ex-sekretaris Front Pembela Islam Munarman terkait kasus tindak pidana terorisme. Majelis Hakim PT DKI justru memperberat hukuman Munarman menjadi 4 tahun di penjara. Hal itu diketahui berdasarkan putusan PT DKI nomor sekian 28 Juni 2022 ya. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor sekian tanggal 6 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sehingga menjadi sebagai berikut: menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Demikian bunyi putusan tersebut. Majelis Hakim memerintahkan agar Munarman tetap ditahan. Ya. Sebelumnya Munarman divonis 3 tahun penjara terkait kasus tindak pidana terorisme. Vonis dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang utama Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur 6 April 2022 ya. Hakim menyatakan terdakwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana terorisme. Hakim menilai Munarman melanggar pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum JPU yakni 8 tahun penjara.
Munarman ditangkap aparat Densus 88 anti teror Polri di rumahnya, Perumahan Modern Hill, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan pada 27 April 2021. Oke, intinya seperti itu. Kita sudah lihat sama-sama dulu bagaimana proses penangkapan Munarman yang sangat heroik dan sangat lucu sekali. Karena dia pas keluar dari rumah mencari sendal dulu kan. Alhamdulillah lah ya. Bandingnya malah ditolak dan malah ditambah lagi hukumannya. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Satu kali lagi, kejahatan yang Munarman lakukan itu bukan kejahatan ecek-ecek, bukan kejahatan sepele. Ya, bukan kejahatan ecek-ecek dan sepele. Itu masalah serius. Masalah ideologi. Masalah kebatilan. Masalah keburukan. Masalah kejahatan yang dibungkus atas nama agama, atas nama kebenaran, atas nama Tuhan, atas nama sorga. Ini berbahaya sekali. Ketika seseorang melakukan kejahatan dan kejahatan itu dibungkus oleh agama, ini akan sangat mengerikan sekali, saudara. Dan pemahaman ini kita tidak boleh anggap remeh dan ecek-ecek. Ya, kita harus menganggapnya ini persoalan serius. Urusan ideologi ini urusan sangat serius. Ya, karena sangat susah sekali mengubah ideologi seseorang kecuali orang itu dimatikan. Serius. Hanya satu aja sebetulnya yang bisa melawan ideologi, yaitu ideologi kembali. Maka di sini kita akan terus menerangkan urusan Islam rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu tidak menghendaki adanya pembunuhan, adanya pengboman, bahkan kepada orang lain yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Apalagi hanya sekedar beda paham, enggak mengajarkan seperti itu. Enggak mengajarkan. Dan kalau memang ada orang yang terbukti melakukan kejahatan kemudian dibungkus atas nama agama, berarti hilangkan agamanya. Dia berbuat jahat aja. Dia menyelewengkan agama hanya untuk memenuhi hasrat nafsunya semata, hanya untuk kejahatan semata. Dan ini jelas bukan ajaran agama. Dia hanya berkamuflase saja. Satu kali lagi, urusan ideologi ini urusan serius. Maka saya berharap untuk dia dihukum seberat-beratnya. Harus urusan teroris ya, urusan teroris. Karena dia sudah terbukti bersalah, terbukti melanggar, terbukti menyebarkan paham teroris, terbukti mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk menyepakati paham ISIS, terbukti dibaiat pada tahun 2016. Maka apalagi alasan kita untuk menerima Munarman, apalagi alasan negara, apalagi alasan kepolisian, apalagi alasan hakim dan jaksa untuk tidak mengurung saudara Munarman. Nggak ada alasan untuk membebaskan Munarman. Sekali lagi alhamdulillah bandingnya ditolak. Kita bersyukur alhamdulillah. Jangankan kepada orang yang menyebarkan paham terorisme, kepada orang yang punya paham radikal, bibit yang akan menghasilkan terorisme radikal nih ya, kita pun akan melawan sama-sama. Contoh, orang yang menyebarkan paham semua yang di luar golongannya adalah salah, adalah kafir, adalah munafik, ya, adalah sesat, maka kita akan lawan sama-sama. Karena di bibit-bibit inilah akan muncul pemahaman terorisme, akan bergerak dia menjadi terorisme. Kepada paham-paham seperti ini kita pun akan lawan sama-sama, apalagi orang yang sudah benar-benar menyebarkan paham terorisme. Terorisme itu identik dengan pengeboman, terorisme itu identik dengan pembunuhan. Kan gila atas nama agama itu. Ya. Satu kali lagi, saya mendukung penuh putusan untuk Munarman, hukumannya diperlama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tunggu update selanjutnya ya.